Shalom. Sungguh luar biasa. Kita dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan. Bersama dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Sebelum kita lebih jauh merenungkan, menyaksikan, memuji, menyembah, dan juga belajar bersama kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Sadurunge aku nderek Gusti Yesus, urip peteng nuruti hawa lan nafsu. Rono rene ora ana dalan padang, saben dina atiku ora karuan. Dina wengi uripku diancam ing pati, aku wedi ora bisa hanyelake. Yen tulung datang sinten bisa nulung, majeng dateng Gusti. Sadurunge aku nderek Gusti Yesus, urip peteng nuruti hawa lan nafsu. Rono rene ora ana dalan padang, saben dina atiku ora karuan. Rina wengi uripku diancam ing pati, aku wedi ora bisa hanyelake. Nyuwun tulung datang sinten mitulungi, ora liya lajeng dateng Gusti. Amung siji dalan kang sejati bisa amadangi, ora liya namung dateng Yesus Gusti. Badalan iki wing penting lestari, awet Gusti Yesus tansah nganti. Pancen nyata dalaning suwarga kanggo kita sedaya, ora liya namung dateng Gusti kita. Sapa wonge sing padha pracaya nampa panguwasa, dadi putra putrane Sang Rama.
Gusti Yesus urip peteng nuruti hawa lan nafsu rono rene ora ana dalan padhang saben dina atiku ora karuan rina wengi uripku diancam ing pati aku wedi ora bisa hanyelake nyuwun tulung semoga iso mitulungi lara liya mlajeng dateng Gusti Amung siji dalan kang sejati bisa ngadangi ora liya namung dateng Yesus Gusti ora iki ambak dalan iki sing penting lestari awet Gusti Yesus tansah nganti pancen nyata dalan ing suwarga kanggo kita sedaya ora liya namung dateng Gusti kita sapa wonge sing padha pracaya nampa panguwasa dadi putra putrane Sang Rama dalan kang sejati bisa madangi ora liya namung dateng Yesus Gusti aja wedi ngambah dalan iki sing penting lestari awet Gusti Yesus tansah nganti pancen nyata dalane suwarga kanggo kita sedaya ora liya namung dateng Gusti kita sapa wonge sing padha pracaya nampa panguwasa dadi putra putrane Sang Rama dadi putra putrane Sang Rama dadi putra putrane Sang Rama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Oleh kasih dan anugerah-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan penyertaan kuasa-Mu sepanjang hari lepas hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini di mana kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesial dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya kasih-Mu dan menyertai sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih dan kemurahan-Mu kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih dan anugerah-Nya terus melimpah atas hidup kita. Bapak Ibu, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebab rahmat-Nya selalu baru setiap hari di dalam hidup setiap kita.
Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan Engkau pembelaku. Siapakah yang membela hidup kita saat kita kesulitan, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menderita, saat musuh mengepung dan menyerang hidup kita? Selain Tuhan, siapakah yang menjadi pembela kita? Bapak Ibu yang sudah bisa pujian ini, pujikan dengan segenap hati. Yang belum, mari Bapak Ibu nyanyikan bersama kami. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin Tuhan. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, lemah tak berdaya, Kau bentang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti dunia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, unian kebaikan-Mu selalu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesesakan, di dalam pencobaan, di dalam tekanan, di dalam penderitaan, siapa yang kita ingat? Siapa yang kita panggil? Siapa yang datang menolong kita? Selain Tuhan tidak ada yang lain. Karena itu mari kita berikan seluruh hidup kita, keberadaan kita yang lemah tak berdaya ini, supaya Dia datang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk kita melakukan setiap kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tinggal terpuruk. Mari bangkit, atasi semua kelemahan dan kegagalan kita. Dan kita pandang Tuhan, kita percaya Tuhan, dan Tuhan akan terus menuntun hidup kita. Dan mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam seluruh hidup kita.
Kita akan pujikan pujian ini kembali dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh benar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Kembali katakan haleluya. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semuanya yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Kembali lagi dengan segenap hati, haleluya. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Haleluya. Haleluya. Yesus ku ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Karya-Mu indah tak terlukiskan. Aku bangga Tuhan mengenal-Mu, menjadi milik-Mu. Haleluya.
Aku bersyukur Bapa, pencipta langit dan bumi, khalik alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Kepuji selamanya Elohim Yahweh. Haleluya. Hinara namase, hikara namasol, hinara hirala namase. Haleluya. Hanya bagimu, hanya untukmu kemuliaan, hormat, pujian, syukur. Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang mulia untuk selamanya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang maha tinggi, Elohim Yahweh. Kami bersyukur kepadamu. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu, berkati umat-Mu, urapi, jamah, supaya kebenaran-Mu boleh sampai kepada hati mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami bersyukur. Di dalam segala keadaan, kami mau terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang sudah siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang diberkati, yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Biarlah kasih Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, apakah hari ini sudah kita mulai ketika bangun pagi dengan ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan? Mungkin, ya mungkin ada dari antara kita yang terburu-buru waktunya, mungkin karena bangun terlalu siang, ya, sehingga harus mengerjakan banyak hal, sehingga lupa untuk sejenak mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, percayalah, setiap kekurangan kelemahan kita Tuhan memahami. Namun mari jangan kita tinggal di dalam kelemahan dan kekurangan secara terus-menerus. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan ibadah kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan terlalu luas, terlalu banyak ya, yang bisa kita ceritakan, yang sudah kita alami, yang telah kita terima di dalam hidup ini dari Tuhan. Terlebih kebaikan yang terbesar yang kita terima adalah keselamatan jiwa kita, hidup kita.
yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 92. Kita akan membaca ayat 2 dan yang ketiga. Dipersilahkan. Mazmur pasal 92 ada yang kedua dan yang ketiga. Kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. 3, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya setiap hari, kalau semuanya baik, badan sehat, pekerjaan lancar, keluarga bahagia, anak-anak kita berhasil, ya, semua yang kita kerjakan ya, mendatangkan keuntungan, ya, mendatangkan kebaikan, mudah orang untuk mengucap syukur. Gampang orang untuk ya berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar itu mudah, gampang untuk diucapkan. Tetapi juga kita tahu ada banyak orang yang sangat sulit dan berat untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang dialami. Karena apa? Tidak terbiasa untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta. Mungkin dia bisa berterima kasih kepada orang tua, keluarga, saudara, suami, istri, anak, atau orang-orang terdekatnya. Tapi kalau mengucap syukur kepada Tuhan, sulit kadang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beritahu, mengucap syukur itu bukan yang sekedar mudah dan gampang untuk diucapkan, tapi sesungguhnya mengucap syukur itu baik. Baik menurut Tuhan, terlebih baik menurut kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, beranikah Bapak Ibu untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jangan katakan, wah itu mudah Bapak Yafet. Memang bagi orang yang suka bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur mengucapkan terima kasih atas semua pertolongan kebaikan Tuhan itu mudah. Tapi bagi orang-orang yang merasa, wong itu hal kecil, itu hal remeh, itu pun aku bisa lakukan. Mengapa harus melibatkan nama Tuhan? Mengapa harus Tuhan yang mengerjakannya? Sedangkan aku bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang memiliki sifat seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu juga selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan? Bukan hanya itu mudah dan gampang karena kondisi kita baik-baik, tapi sesungguhnya itu baik di pemandangan Tuhan.
tetapi itu juga baik di pemandangan manusia. Dalam segala hal, tidak hanya sukses, tidak hanya bahagia, tidak hanya sehat, tidak hanya melimpah harta benda, tetapi saat keadaan, situasi terburuk sekalipun, kita berani mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau melakukannya? Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi bukti dari kebaikan Tuhan atas hidup kita? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini sudah sangat familiar. Mungkin setiap hari sudah dibaca oleh jutaan manusia di bumi ini. Tidak ada salahnya Bapak Ibu kita membaca ulang. Dan kita meminta rema dari firman ini akan semakin meneguhkan rasa ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Mari dibaca. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bukti pertama dari bersyukur atas kebaikan Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan itu kita terima melalui anugerah-Nya oleh Sang Putra Tunggalnya yang telah datang ke dunia dan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, itu membuktikan yang pertama bahwa keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menjadi milik kita seutuhnya, sepenuhnya. Tidak hanya kita selamat di bumi ini, tapi sampai kepada surga yang mulia, sampai kepada kekekalan. Sungguh luar biasa bukan? Jadi Bapak Ibu mari di dalam ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan ternyata mengandung satu kebenaran yang luar biasa, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kematian putranya di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan? Saya percaya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang ateis sekalipun, mereka pasti pernah mengatakan terima kasih. Ya. Tidak tahu kepada siapa, kepada oknum yang ada di mana. Kita tidak tahu, pasti mereka melihat kebesaran ciptaan dari Sang Maha Kuasa, ya, melihat luasnya langit yang terbentang, cakrawala yang biru, bintang-bintang bulan, matahari, melihat gugusan gunung-gunung, hijaunya pohon-pohon yang rimbun, di hutan belantara, terhamparnya laut luas yang biru, dan melihat berbagai ciptaan hewan ternak, burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala macam ciptaan Tuhan yang luar biasa melalui alam semesta ini. Pasti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang ateis sekalipun, pernah mengucapkan terima kasih melihat keagungan, kebesaran
dan keindahan alam semesta ciptaan Tuhan ini. Apalagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah tidak menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat di dalam hidup kita ini. Karena ketika kita membuka mata dan kita masih bisa menghembuskan nafas, kita masih merasakan detak jantung, kita masih bisa menguap, mata kita masih bisa terbuka, tangan kita masih bisa digerakkan, kaki kita masih bisa berjalan, badan kita masih sehat, kita bisa melakukan ini dan itu. Bukankah semuanya itu atas kebaikan Tuhan? Bapak Ibu percaya atau tidak? Bapak Ibu merasa atau tidak bahwa seluruh kebaikan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita manusia, khususnya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bukti di mana kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, dipersilahkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dan 32. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bukti dari kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita dipelihara dari waktu ke waktu. Tuhan tidak pernah mengenal musim. Tuhan tidak dipengaruhi dengan cuaca. Kebaikannya atas hidup kita di dalam pemeliharaannya setiap hari. Jikalau Bapak Ibu sadari dan Bapak Ibu melihat ciptaan Tuhan yang lain, seperti firman Tuhan katakan, burung di udara yang tidak memiliki lumbung, tidak memiliki ladang, setiap hari dipelihara oleh Tuhan dan mereka bersyukur. Bunga di padang yang tidak pernah memintal, tapi diberi warna yang indah. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak pernah memakai baju seindah dari bunga bakung yang ada di lembah. Apakah Bapak Ibu masih mempertanyakan, meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Pak Yafet, saat ini semua harga-harga mahal. Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa ada 47 negara di dunia ini sudah menjadi pasien dari IMF. Artinya bahwa ada banyak negara sudah bangkrut secara ekonomi. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan atau pendapatannya. Jadi mereka tergantung oleh pertolongan dari Badan Keuangan Dunia ini. Kita bersyukur kita di Indonesia masih dipelihara secara luar biasa. Tanah air kita, tanah tumpah darah kita masih sanggup untuk menumbuhkan benih-benih, bulir-bulir padi, gandum, dan segala jenis umbi-umbian, biji-bijian, pohon-pohon sayur-sayuran.
yang masih mampu memberi makan seluruh rakyat negeri ini asal diolah, dikelola dengan baik. Dirawat, dijaga alam ini dengan baik, dan alam ini akan menghasilkan bahan pangan bagi manusia yang hidup di atasnya. Seperti kita di tanah air kita Indonesia. Laut kita masih cukup untuk memberikan suplai ikan sebagai bahan makanan untuk kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu, apalagi yang masih menahan Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur? Jikalau alam ini diciptakan, diberikan oleh Tuhan untuk memberikan makan kepada kita, apakah itu tidak membuktikan bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Apakah kita masih ragu atas semuanya itu? Kalau manusia di seluruh dunia ini juga sedang mengalami resesi, krisis, dunia ini masih Tuhan ada di dalam krisis, baik itu energi, pangan, keuangan, ekonomi. Negara ini masih ada peperangan, negara-negara yang lain juga masih mengalami gempa bumi, bencana alam. Peperangan di belahan dunia yang lain masih terus terjadi. Kalau kita diberi aman, diberi tentram, diberi damai di negeri kita, Ibu Pertiwi, kita bersyukur. Karena semuanya ini bukti dari kebaikan Tuhan atas hidup kita melalui pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Masihkah Bapak Ibu tidak percaya? Masihkah Bapak Ibu ragu bahwa Tuhan mampu memelihara hidup kita hari lepas hari? Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukti dari kebaikan Tuhan yang ketiga, kita akan baca dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45. Dipersilahkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Puji Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bagi Bapa kita yang di sorga. Artinya Tuhan itu memberikan mandat, memberikan kuasa kepada kita. Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal namanya, bahkan orang-orang jahat sekalipun yang memusuhi Tuhan. Jadi bukti dari kebaikan Tuhan yang ketiga adalah keadilannya dalam memelihara seluruh umat manusia dan jagat raya ini. Karena Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan bagi orang yang jahat. Tuhan juga menurunkan hujan bagi orang yang baik dan bagi orang juga yang jahat. Mereka semua menerima keadilan yang sama dari Tuhan. Jangan kita merasa, hanya orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus atau menjadi anaknya saja Tuhan itu memberi keadilan. Tidak Bapak Ibu, keadilan Tuhan secara umum dinyatakan kepada seluruh manusia di bumi ini, baik yang sudah percaya atau belum.
baik yang baik atau yang jahat, baik mereka yang membenci atau mereka yang percaya. Semua umat manusia diberikan hak yang sama menerima keadilan Tuhan. Apakah mereka tidak pernah bersyukur? Tidak, Bapak Ibu. Karena ada banyak cara untuk mereka bersyukur. Baik melalui ibadah mereka, melalui cara hidup mereka, melalui apa yang mereka pelajari dari keluarga, dari lingkungan, dari tradisi-tradisi yang ada. Mereka belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam kearifan lokal di tempat masing-masing daerah, ya, itu biasanya setiap tahun itu ada yang namanya syukuran untuk desa. Ya. 1 tahun ketika mereka panen, mereka bersyukur, mereka membawa nasi dengan segala lauk pauknya, lalu dikumpulkan dan mereka berdoa bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Atas apa? Pemeliharaan kebaikan, keadilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Bukankah itu juga rasa syukur yang mereka naikkan atas kebaikan Tuhan? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita seharusnya tidak lebih baik dari mereka? Seharusnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu rasa syukur jangan hanya kalau kita mendapat sesuatu. Bahkan ketika kita mengalami kesusahan, pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan, aniaya, penderitaan, sakit, penyakit, kerugian sekalipun, seharusnya hati kita terus dilimpahi dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Itu bukti bahwa kita ini anak-anaknya yang membedakan dengan orang lain. Kalau orang lain bisa bersyukur sewaktu-waktu di musim-musim tertentu, tapi kalau kita sebagai anak-anaknya sepanjang waktu 24 jam di dalam hidup kita setiap hari, seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca kembali dari ayat-ayat tadi. Mohon dibacakan ayat yang Mazmur 92 tadi, ayat yang kedua dulu. Mazmur 92 tadi diulang, ayat yang kedua dulu. Mazmur pasal 92 ayat yang kedua. Adalah lebih baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sebentar. Adalah lebih baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa bersyukur, entah itu melalui pujian, melalui ucapannya, itu orang-orang memahami bahwa mengucap syukur, menyanyikan syukur kita kepada Tuhan itu sesuatu yang lebih baik, bukan hanya sekedar baik atau biasa, tapi itu melampaui segala akal pikirannya, segala keadaannya, sehingga syukur yang dinaikkan melalui ucapan dan pujiannya itu benar-benar bisa menyentuh hati Tuhan dan juga orang-orang yang mendengarnya. Selanjutnya, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Dan untuk menyanyikan baginya mazmur bagi namanya di tempat yang maha tinggi. Tidak hanya bersyukur tapi juga bermazmur. Artinya seluruh kehidupannya itu ikut menggemakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang sudah diterima dari Tuhan, tidak hanya dengan pujian dan ucapan, tapi juga mazmur, kata-kata indah yang
dinaikkan kepada Tuhan sebagai wujud dari rasa syukurnya atas kebaikan Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Jadi rasa syukur yang kita naikkan setiap pagi, entah itu melalui pujian, ucapan, doa, itu kita sedang menyaksikan kebaikan Tuhan kepada diri sendiri, kepada keluarga. Dan saya percaya ketika itu ada menggema dalam hidup kita, orang lain juga akan merasakan rasa syukur atas kebaikan Tuhan itu. Di waktu pagi artinya setiap hari ketika kita bangun memulai hari, itu ada di dalam hidup kita, mewarnai setiap langkah hidup kita sepanjang hari. Selanjutnya, dan kesetiaanmu di waktu malam. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Kasih setianya, ucapan syukur pada waktu pagi, dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Jadi sepanjang hari, ya, dimulai dari pagi dan ditutup pada malam sebelum kita beristirahat, seluruh hidup kita ada di dalam ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mampu melakukannya, jangan hanya temporer, atau kalau hati Bapak Ibu lagi senang atau lagi good mood, tapi kalau bad mood, perasaannya lagi enggak enak, lagi marah sama suami, sama istri, ya mungkin belanjanya telat, mungkin ya suami tidak memberi ucapan sayang dan sebagainya. Kita langsung menumpahkan rasa kesal, rasa marah. Namun Bapak Ibu, itu tidak menambah sesuatu di dalam hidup kita. Tapi kalau rasa syukur memenuhi hati kita, kita percaya setiap masalah akan ada jalan keluar yang didapat bagi orang-orang yang suka bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah orang yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertama membuktikan bahwa orang itu sudah berada di dalam keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang suka bersyukur atas kebaikan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan memelihara dari waktu ke waktu seluruh kehidupannya, kebutuhannya, masalah persoalannya. Yang ketiga, orang yang suka bersyukur atas kebaikan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu adil, tidak hanya bagi anak-anaknya orang yang percaya, tapi bagi seluruh umat manusia. Tapi ada hal yang khusus yang diberikan kepada kita, karena kita diakuinya sebagai anak dan kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Jadi orang yang suka bersyukur itu memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Karena dia tahu hati Bapanya yang pasti akan memelihara anak-anaknya yang suka bersyukur atas kebaikannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya jemput kembali Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa, ayo nyanyikan. Yang belum, belajar ya bersama-sama. Lagu ini bagus sekali. Kalau kita hayati dengan sepenuh hati, kita menyanyi di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi hari ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu
Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, di dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu kau sungguh Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan. Katakan oh haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu, bawa hidup kita di hadapannya. Kita akan masuk doa syafaat. Kita akan berdoa untuk tim ini, untuk gereja, untuk kru mitra bakti, sponsor, donatur, pemilik tempat ini, sinode kita JKI, bangsa negara kita. Kita berdoa untuk perekonomian, untuk kesehatan, untuk keamanan, untuk sosial, politik. Kita berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Maruf, Menteri, TNI, Polri. Kita berdoa untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah, berdoa untuk wilayah kita Malang Raya. Untuk doa-doa ini nanti saya mohon Ibu Sumilah akan mendoakan.
Dan setelah itu akan saya tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Mari satukan hati. Bapa dalam surga, jam siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada dengan keadaan kuat, sehat, semata-mata ini karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Biar kami pulang nanti tidak membawa tangan yang hampa. Biar kami pulang membawa berkat yang dari Engkau ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat setiap pengurus JKI Mana Eklesia, jagai, lindungi, sertai, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan, beri persatuan hati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Iwan dan Ibu, anak menantu cucu yang sudah memberi tempat di tempat ini karena kemurahan dan anugerah-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Setiap langkah-langkahnya jagai, lindungi, sertai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di mana saja berada, jagai, lindungi, sertai, memberkati kekuatan yang baru, memberkati hikmat-Mu yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan sudah menaruhkan hamba-hamba-Mu di mana saja berada, pasti Tuhan akan menyukupi keperluannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus buat Sinode JKI ya Tuhan, Pak Adi, hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu dan ibu, anak-anak, menantu, cucu, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan ya Tuhan, memberkati pelayanannya baik di Amerika, di STT Sangkakala, di Indonesia, hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, beri kemampuan khususnya Pak Adi dan Ibu yang banyak pelayanannya, tolong beri kekuatan, beri kesehatan yang ekstra ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Pak Edi yang selalu setia mendampingi Bapak Adi. Tolong beri kekuatan, beri kemampuan, memberkati pelayanannya, memberkati pergumulannya ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Pak David sebagai sekretaris ya Tuhan, hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, memberkati kekuatan, beri hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati pergumulannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat driver ya Tuhan yang setia antar jemput ya Tuhan. Baik Pak Lukas, beri kekuatan, beri kemampuan, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya dan pergumulannya Tuhan. Baik Pak Sulis, beri kekuatan, beri kesehatan, memberkati pekerjaannya, pelayanannya, pergumulannya ya Tuhan. Baik Pak Wahyu, Tuhan Kau memberkati ya Tuhan kesetiaannya ya Tuhan. Baik Pak Budi yang belum Kau kenal, yang belum Kau selamatkan, jamah Pak Budi ya Tuhan, biar Pak Budi melalui antar jemput ini mau menerima Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang undur dari Engkau, yang sudah lama meninggalkan Engkau, walaupun tidak saya sebut namanya satu persatu ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau ketok hati mereka, mereka jangan Engkau biarkan terhilang, tersesat, tenggelam ya Tuhan. Engkau jamah biar mereka ingat Engkau, kembali ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu di seluruh kota Malang dan sekitarnya, di Indonesia di mana saja, jagai, lindungi, sertai, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat saat-saat ini mungkin anak-Mu ada yang lemah, beri kekuatan, yang sakit jamah, beri kesembuhan, yang kekurangan Kau memberkati, yang susah Engkau beri penghiburan, yang menghadapi beban berat Engkau beri kelepasan ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu walaupun tidak tahu setiap hari keadaannya, tapi Tuhan melawat mereka, Tuhan akan menilik mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus,
terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, Pak Yapet, beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat, waripat yang dari Engkau, memberkati pelayanannya, memberkati pergumulan baik anak-anaknya yang jauh Tuhan. Iren di Solo, jagai, lindungi sertai jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Lingkupi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, biar Irit tetap kuat, tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, baik dewanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau memberkati masa mudanya, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biar Deo Tuhan mau setia kepada orang tua, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa negara ini. Bangsa ini kepunyakan-Mu, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu. Jagai, lindungi, sertai, jauhkan dari orang-orang yang tidak tanggung jawab ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau berbuat jahat, roh iblis yang mau merusak bangsa ini, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Biar bangsa ini Kau beri keamanan, ketenangan, kedamaian yang sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi sebagai pemimpin, beri kekuatan, beri kemampuan, beri hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Walaupun Pak Jokowi pekerjaannya rasanya berat, tapi kalau Engkau ada di sampingnya, pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi keringanan kepada Pak Jokowi ya Tuhan. Baik wakilnya Pak Maruk Amin, tolong beri kekuatan, beri kesatuan, beri kemampuan ya Tuhan. Walaupun Pak Wakil ini Tuhan, tolong Tuhan, Kau beri kemampuan biar tugas-tugasnya selesai ya Tuhan. Begitu juga menteri teratas, menengah sampai yang terendah, hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, beri kekuatan, beri kemampuan. Walaupun setiap menteri tugasnya masing-masing, tapi Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Memang selama ada Covid, keuangan bangsa ini tidak sedikit keluar membantu orang-orang kecil, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan keuangan bangsa negara ini ya Tuhan. Biar bangsa ini tetap kuat, tetap jaya keuangannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, tahun 2024 akan menghadapi pemilu. Tolong Tuhan, Kau beri keamanan, beri kedamaian, beri ketenangan ya Tuhan. Biar sampai pemilu aman, tidak ada hura-huru, karena pertolongan yang dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bangsa Indonesia ini kepunyakan Engkau, pasti Tuhan akan menjagai, melindungi, menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik DPR, MPR, baik Kapolri, baik Kemendan, baik Kapolsek, Kapolda ya Tuhan, baik polisi, Satpol PP, Tentara, KKO, Brimob, Densus 88. Hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri kemampuan sampai besok masa pensiun tidak jatuh di tengah jalan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami serah khusus buat doa Kota Malang. Hanya saya serahkan di dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, beri keamanan, beri ketenangan, beri kesejahteraan yang dari Engkau. Baik pimpinan Kota Malang ya Tuhan, Bupati, Gubernur, baik wali kota ya Tuhan. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, kantor polisi, kantor kelurahan, baik kantor bank, di kantor apa saja dana sosial, jagai, lindungi, sertai, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat yang saat-saat ini mengalami bencana alam ya Tuhan. Tolong di mana saja berada ada bencana, tolong beri kekuatan mereka, beri kemampuan mereka, biar mereka tidak putus asa, biar mereka tetap semangat, biar mereka tetap kuat ya Tuhan menghadapi percobaan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Kota Malang ini tetap aman, tetap damai sejahtera. Ini karena kemurahan dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus.
terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, Oh, kami berdoa ya haleluya, Tuhan. Yesus. Mungkin saat-saat ini kami berdoa hamba-Mu yang saat ini mengalami susah, ya beri penghiburan, Ya beri Tuhan, kedamaiannya dari kurangan. Engkau. Kami berdoa Tuhan, buat Pak Eko sakit. Andreas Tono, Dalam tolong nama Engkau jamah, Yesus. Engkau beri Dalam kesembuhan. nama Mungkin saat Yesus. ini mengalami kemo Jemaat yang belum sudah selesai, lansia, Tuhan akan menjamah. Tuhan, Dalam dokter nama. di atas segala dokter, obat di atas Amin. segala obat. Terima Dokter di kasih. dunia cuma sebagai saran, obat di dunia Ya. cuma sebagai jalan. Tapi tanpa kuasa-Mu tidak ada arti Haleluya, apa-apa ya Tuhan. Terima kasih beri pemulihan Kami seperti yang bersyukur dulu ya dalam Tuhan. nama Yesus. Oh, beri kekuatan istri dan anak-anak yang Ya, melawatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Terima Kudus, kasih, terima kasih. kami Terima kasih Roh bersyukur Kudus, terima untuk kasih. semuanya. Kami bersyukur. Oh Tuhan, mungkin di dalam doa ada kata-kata kami yang ya kurang Rabba sempurna. Kaka, Ampuni Rabba kami ya Tuhan Shakata. sekali lagi ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, tidak saya serahkan nama lain, hanya saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Juru selamat kami, haleluya. kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kembali Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, khususnya di dalam tim JKI Mana Eklesia bersama kru dan juga mitra bakti yang setia untuk mendampingi, untuk menyertai dan melayani bersama kami. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan, khususnya gereja-Mu, juga para Tuhan jemaat yang lansia, penyandang disabilitas, semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih jikalau kami boleh berdiri sampai saat ini untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai akhir. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertai, hantar kembali dengan keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kami tetap mengucap syukur dan mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Dan kami mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Dan kami akhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah ini, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live saat ini. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu ya, supaya kita semua bahagia di dalam Tuhan. Dan mari kita terus bersatu sebagai saudara, sebab kita adalah keluarga dan saudara sebangsa setanah air Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.